Masya Allah kalau persiapannya begitu banyak ya. Banyak banget kalau dihitung persiapannya itu gak cuma persiapan dari perlengkapan yang tadi dilihat, tapi persiapan fisik. Gimana kita nanti di sana kita harus punya fisik yang kuat gitu. Itu yang paling penting itu yaitu tidak kelihatan aurat ya. Jadi kalau misalnya kita buka pun tuh aman, aman, aman gitu. Nah, setelah itu baru saya pakai ininya nih. Set. Nah, saya tutup. Tuh, jadi aman. Set. Gitu. Nah, untuk atasnya ya. Yang paling penting adalah pakai kain ihram ini tuh ketika kita tawaf bagian kanan ini terbuka. Gitu. Jadi ini bebas. Kalau saya sendiri kadang saya sangkutin di sini, dilipat di sini biar gak gampang jatuh. Lalu nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan ketika kita sholat, kita bisa ikat seperti ini. Gitu. Yes. Nah, Sudah. selama ngurusin jamaah ini, persiapan mereka aja apa jamaah ada yang belajar pakai ihram dari NASA ini gimana? Kalau ini manasik seperti ini tuh sudah diajarkan di saat kemarin di saat manasik gitu. Tapi untuk teknisnya sendiri waktu itu saya menangani jamaah. Jadi nggak teknik khusus untuk memperlihatkan. Tapi kita sebagai tour leader itu harus bisa mengajarkan ketika misalkan nanti jamaahnya membutuhkan membutuhkan pelayanan untuk gimana deh ya caranya. Nah, saya harus coba menjelaskan gitu. Jadi kalau kain ihram itu kan dipakai Dalam berapa kali gitu? kalau misalkan dihitung kita akan melaksanakan kain ihram itu pertama di saat keberangkatan karena kita memakai program Haji Tamatu. Jadi kita akan melaksanakan umroh dulu. Otomatis mungkin kita akan hampir 24 jam pakai kain ihram sampai selesai ibadah umrohnya. Setelah itu kita akan melaksanakan lagi ketika Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina itu di saat ibadah hajinya mungkin sekitaran 4 atau 5 hari. Maaf. 1, 2, 3 atau 4 hari mungkin ya. Gitu tergantung program yang mereka ambil gitu. Tinggal closing boleh Mas? Boleh, boleh. Terima kasih pemirsa. Siap. Nah, sampai doain ya mudah-mudahan nanti lancar. Siap. Ya, alhamdulillah pemirsa terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya hari ini dan mohon doanya buat saya dan juga teman-teman, buat petugas ibadah haji, buat para jamaah haji di tahun 2026 ini dimudahkan, dilancarkan, diberikan keberkahan dan tentunya pulang menjadi haji yang mabrur dan juga mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya ya. Insya Allah kita akan berangkat di tanggal 19, yaitu tepatnya di hari Rabu sepertinya. Nah, itu persiapan Mas Aiman sebagai pemimpin haji untuk pertama kali. Mungkin gimana Mas Aiman sejauh ini? Waduh, Masya Allah kalau persiapannya begitu banyak ya. Banyak banget kalau dihitung persiapannya itu gak cuma persiapan dari perlengkapan yang tadi dilihat, tapi persiapan fisik. Gimana kita nanti di sana kita harus punya fisik yang kuat. Dimana kita harus siap juga untuk kekurangan tidur mungkin. Karena fokus kita adalah bukan untuk diri sendiri, tapi kenyamanan para jamaah. Itu yang paling penting ya. Gimana nanti mungkin di saat kita lelah, fisik kita harus tetap kuat. Di saat misalkan keadaan jamaah membutuhkan pelayanan kita. Terus yang selanjutnya adalah kesiapan dari mental. Karena kita sebagai petugas ini tuh akan menghadapi beragam jamaah. Berbeda dari latar belakangnya, pendidikannya, ekonominya mungkin. Kemudian juga bagaimana sikap sehari-harinya. Dan kita harus siap untuk menghadapi para jamaah-jamaah tersebut. Jadi sikap mental kita yang harus kuat, sabar, ikhlas. Lillahi ta'ala banget deh gitu. Kemudian persiapan dari ilmunya juga. Karena kita nggak mungkin
ketika ditanya jamaah kita nggak tahu apa-apa. Justru ilmu itu kita harus siap banget dari fikih-fikihnya, kemudian dari keadaan lokasinya seperti apa, kita harus bisa menjelaskan juga dari sini keberangkatan ke tempat tujuan kita berapa menit, kita akan melewati apa, kita menjelaskan sejarah-sejarah dan lain-lain. Itu hal-hal yang mungkin jadi poin plus banget sebagai tour leader ini ya. Dan itu semua yang membuat saya harus siap segala halnya. Dan jadi tantangan juga buat saya, bagaimana saya menghadapi itu semua, apalagi di tengah kondisi cuaca yang mungkin lagi panas-panasnya, apalagi situasi kondisi yang mungkin yang nggak pernah kepikiran. Nah, dan kondisi-kondisi tersebut yang harus bisa saya hadapi saat ini, Oke, gitu. nah ini kan memang sebagai tour leader gitu ya, ini Hmm, pasti kan ada usaha untuk dari Mas Aiman untuk bonding hmm, sama para jamaah. hmm, Nah hmm. itu gimana? Ada usaha bonding ya atau gimana? Mungkin kita harus mengenal karakteristik mungkin Nah, para jamaah atau nah gimana? itu ya, itu poin plusnya banget ya. Saya adalah tipe orang yang suka pelupa, apalagi pelupa nama orang gitu ya. Aduh, kadang di lokasi syuting, aduh, pas ketemu lagi terus lupa namanya siapa ya. Tapi ingat wajahnya, ingat apa yang dilakuin, tapi lupa banget namanya dan itu jadi satu tantangan buat saya. Jadi kemarin ketika manasik, ketika saya memimpin para jamaah juga ya, eh, saya udah ketemu nih sama jamaahnya. Tiba-tiba ketemu lagi, aduh namanya bapak siapa, aduh ibu siapa, itu tantangan banget buat saya. Astagfirullah, ya Allah, tolong banget ingat namanya. Saya punya triks kemarin ini, saya ajak foto dulu. Ayo Pak, Bu, foto. Terus saya lihat kode namanya, oh Pak Tantri, Pak Indra, Ibu Tantri. Saya tulis di foto itu, Bu Indra, Pak Tantri. Jadi ketika ketemu lagi, ini namanya. Berapa jumlah total jamaah? Total jemaah-jemaah ada 800. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya tanggung jawab saya adalah di satu bis itu ada 45 orang Oke. gitu. Nah kan Mas Aiman juga udah pernah naik haji gitu. Hmm. Nah kira-kira udah ada gambaran belum Mas Aiman? Apa yang mungkin akan menjadi kesulitan Mas Aiman untuk Hmm. membimbing para jamaah lainnya mungkin di bagian Hmm. bagian apa gitu Mas Aiman? Kalau mungkin semuanya menjadi tantangan buat saya ya, karena ini pengalaman pertama saya bukan sebagai jamaah tapi sebagai tour leader, sebagai petugas. Gimana caranya saya bisa mengamankan, bisa mengarahkan, bisa membuat keadaan agar para jamaah itu menjadi lebih khusyuk ibadahnya dan lebih nyaman ibadahnya. Itu sih jadi tantangan saya. Jadi kalau misalkan ditanya kesiapan, sampai saat ini alhamdulillahnya kita di sini di Executors ini tuh diberikan pelatihan hampir setiap hari. Pelatihan bagaimana kita menanggapi keadaan, bagaimana misalkan tadinya kita plan A tiba-tiba harus plan B, gimana kita tartil baca Qur'annya, gimana kita bacaan-bacaannya harus hafal. Apalagi saya juga pengen nambahin lagi skill saya dalam bahasa Arab. Terus kemudian juga saya gimana caranya nanti saya harus tahu posisinya di mana. Jadi sosial media setiap hari saya buka, oh kalau lokasi ini tuh di mana ya, kalau ini tuh di mana ya, ini sejarah-sejarah seperti apa gitu. Jadi setiap hari ini tuh ya justru alhamdulillah ya diberikan amanah ini tuh membuat saya jadi titik balik buat saya. Saya harus belajar banyak tentang agama lagi, tentang ibadah lagi, tentang urutan-urutan apa yang harus saya lakukan dan juga belajar bagaimana menghadapi manusia. Gimana menghadapi manusia itu kan beragam bentuknya, beragam habitnya, keadaannya dan lain-lain. Jadi itu harus saya pelajari gitu loh. Nah tadi bahas sedikit mengenai udah menyiapkan untuk belajar bahasa Arab. Nah Mhm. sejauh mana mungkin Mas Aiman? Nah itu tadi, saya alhamdulillah udah pernah belajar bahasa Arab, tapi itu fushah yang bahasa Arab yang sesuai literaturnya gitu. Dan tapi itu pun masih awal-awal. Alhamdulillah waktu itu belajar di tempatnya Ustazah Oki. Eh, nah sekarang saya juga waktu itu saya pernah umroh, tapi ternyata apa yang saya pelajari itu dengan yang saya dengar di lapangan tuh beda. Karena mereka di sana tuh pakai bahasa sehari-harinya, bahasa Arabnya di sana. Terutama kan banyak adalah pendatang ya. Kalau yang di sana tuh misalkan bukan dari orang Saudi yang asli gitu. Jadi mereka kayak misalkan saya dengar mereka percakapan aja, kok nggak ada yang saya pelajarin ya gitu. Dan ternyata di sana pun bahasanya tuh bahasa Arab Amiyah, yang bahasa yang sehari-hari, bahasa gaulnya lah gitu. Dan itu jadi satu tantangan buat saya, yang saya pelajari kemarin itu nggak ada ya gitu ya. Tapi mereka justru sangat menghargai ketika kita bisa bahasa Arab yang fusha gitu ya. Dan makanya sekarang ini
mulai hari ini lagi nih saya belajar lagi bahasa Arab Amiyah. Saya belajar lagi ke tempat ustazahnya Oki, terus saya belajar lagi. Saya pengen belajar kalau saat ini belajar yang khusus program belajar bahasa Amiyah deh, bahasa sehari-harinya deh seperti apa gitu. Jadi tadi banget baru belajar lagi gimana cara ungkapan-ungkapan gitu-gitu ya. Kesulitan nggak sih? Tentunya iya, tentunya iya. Karena mungkin batas waktu yang sebentar lagi, tapi saya pengen banyak kosakata yang saya punyai gitu, yang bisai. Tapi ya itu menjadi tantangan buat saya. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya harus belajar aja semampu saya gitu. Istilahnya ketika misalkan keadaan darurat, saya pengen nanya sama orang Arab ataupun siapapun, saya sedikit aja misalkan eh fan dauratul miyah gitu. Di manakah toilet seperti itu. Mas ini kan artinya Mas Aiman juga selain sebagai tour leader, tapi juga sekalian melaksanakan ibadah haji juga Betul, betul, betul. kedua kalinya. Betul. Bisa Hmm, melaksanakan ibadah haji juga gitu kedua betul. kali. Nah, kalau saya niatkan ini ya, ibadah haji ini tuh memang saya menjadi petugas ibadah haji. Jadi ketika ditawarin pun saya dikasih peringatan, dikasih himbauan bahwa menjadi petugas haji ini tuh mindsetnya bukan untuk ibadah haji, tapi untuk membantu jamaah. Jadi harus siap dengan kondisi apapun ketika misalkan di saat Arafah tidak bisa melaksanakan ibadah haji tersebut, tidak bisa ada di Arafah, dan misalkan keadaan yang tiba-tiba jamaah sakit kita harus menemani, atau misalnya tiba-tiba keadaan di lokasi nggak bisa dan lain-lain, kita harus siap untuk itu. Makanya ketika ada petawaran seperti ini pun, karena saya lillahi ta'ala pengen jadi petugas, masa saya bukan untuk ibadah, tapi ketika nanti dapat kesempatan untuk beribadah pun alhamdulillah banget, bersyukur banget gitu. Apalagi saya niatkan amalan-amalan yang saya lakukan ini tuh buat almarhum nenek saya. Kenapa? Karena waktu pas saya ditawari ini, terus saya meminta doa sama nenek saya waktu itu. Bu, pengen banget jadi jadi petugas ibadah haji nih, ada tawaran tapi belum lulus nih, masih ada syarat-syaratnya, terus harus ada medical check up dan lain-lain. Terus nenek saya cuma bilang, "Ya nanti berangkatnya sama ibu ya." gitu. Terus dari situ saya masih mikir hahaha gitu. Nggak ngerti maksudnya apa, tapi ketika kemarin beliau berpulang, terus saya mikir, Masya Allah. Ketika itu juga beberapa hari kemudian saya dapat kabar visanya udah keluar dan lain-lain. Masya Allah, berarti yang saya lakukan ini tuh bukan atas doa saya yang terkabul, tapi bisa jadi doa nenek saya yang terkabul. Dari situ saya niatin apapun yang saya lakukan di sana, mulai dari berangkat sampai nanti ibadah haji dan lain pun, saya pengen amal-amalan yang saya lakukan ini tuh pahalanya untuk beliau gitu. Kita masuk ke ibadah haji sama seperti apa? Yes, betul, betul, betul. Haji ini. Yes, insya Allah untuk membadal hajikan nenek saya. Nenek Yes, memang udah pernah. belum pernah ibadah haji gitu loh. Dan saat itu pun ya beliau kalau di kampungnya tuh udah dipanggil ibu haji, Oh, padahal padahal belum ibadah haji. Beliau cuma sebatas umroh aja gitu. Dan tapi udah di kampung itu bu haji, bu haji gitu. Jadi saya tuh ketika ini dapat kabarnya pun saya langsung mikir, ah ya udah deh, ini atas doa beliau mungkin, dan saya niatkan kalau memang ada kesempatan saya untuk ibadah haji pun, saya mau pengen dalin untuk nenek saya gitu. nah, waktu dulu memang sempat nenek pengen naik haji kan sih. Maksudnya kayak ngomong ke Aiman gitu sebagai cucu. Hmm. Nggak pernah terlintas, cuman waktu itu saya ingat banget waktu saya kecil ya, ketika azan di TV ya, saat itu ada azan tersebut tuh di Mekah dan Madinah gitu ya, terus beliau ngomong gini, "Ya Allah, kalau kalau Iman ngebawa ibu untuk ini ke sini, aduh berasa ibu tuh digendong-gendong terus," katanya. Jadi bahasa Sunda apa ya namanya tuh, apa ya, bahasa Sundanya tuh adalah istilah bahasa Sunda yang artinya itu bahagia banget lah kalau nenek saya diberangkatkan ibadah umroh atau haji gitu. Dan saat itu alhamdulillah rezekinya ada, saya berangkatkan untuk umroh. Nah tapi hajinya belum gitu. Jadi pas kemarin beliau berpulang, insya Allah nih niatin banget, saya pengen ibadah haji ini tuh untuk badal nenek saya gitu, kalau memang ada kesempatan gitu. Tapi sempat ada perasaan mungkin menyesal atau sedih ketika misalnya belum sempat secara pas ketika hidup gitu. Hmm. Mungkin yang jadi sedih iya, tapi saya melihat kondisinya beliau. Karena kondisi beliau untuk jalan pun susah, apalagi beliau menghadapi penyakit demensia. Jadi yang sudah tidak ingat banyak gitu. Jadi
menurut saya ya ketika beliau pun berangkat pun agak kesulitan gitu. Jadi ya mungkin inilah waktu yang tepat, waktu yang Allah udah persiapkan untuk beliau. Mungkin doain ya, Mas. Amin, amin, amin. Satu lagi Mas, mungkin apakah ada jemaah artis mungkin yang Yang udah keep kontak udah, karena kebetulan saya tuh nge-gym di tempatnya Rizky Ridho ya. Dan Rizky Ridho kebetulan udah berangkat, sekarang udah di Madinah. Jadi udah chat-chatan nanti insya Allah ketemuan ya gitu. Terus siapa lagi ya yang kemarin itu dengar mau berangkat itu, ada beberapa teman, tapi kebetulan bukan dari entertain gitu. untuk yang Mas Aiman urus ini jamaahnya memang nggak haji plus atau mungkin Iya, ya Haji Plus gitu. berarti mungkin doa dan harapan mungkin Hmm, dari Mas Aiman sebagai terlibat seperti baik. Pemirsa semuanya, saya mohon doanya buat saya pribadi, kemudian para petugas haji yang sedang bertugas saat ini, dan tentunya juga buat para jamaah haji di tahun 2026 ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan, tidak ada halangan apapun, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Audio Jungle.